Aksi kejar-kejaran petugas Patwal Polres Cimahi dengan seorang pria berlangsung di sebuah gang sempit kawasan Padalarang, Bandung, Jawa Barat. Kedua pria ini diduga melakukan pencurian truk box. Ia mencoba kabur saat penyergapan petugas Satlantas Polres Cimahi. Pelaku juga sempat melakukan perlawanan sehingga polisi memberikan tembakan peringatan. Aparat kepolisian sudah mendapat laporan adanya kendaraan truk box yang dicuri di kawasan Depok dan kabur ke arah Cianjur menuju Bandung. Untuk sekarang, kendaraan dan kedua diduga tersangka sudah kita serahkan ke Satreskrim Polres Cimahi. Kedua pelaku diduga spesialis pencurian kendaraan truk box lintas wilayah. Polisi kini tengah memburu pelaku lain termasuk penadah hasil barang curian yang masuk dalam jaringan ini. Selamat malam, apa kabar Anda pemirsa? Penyergapan pencuri truk box di Cimahi tadi membuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan membahas dinamika pencapresan di tubuh PDI Perjuangan yang berujung istilah banteng celeng. Bersama saya Latif Sregar, inilah iNews Prime. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah kawasan di ibu kota Jakarta dilanda kebakaran. Kali ini, belasan rumah di Tambora, Jakarta Barat ludes. Seorang warga pingsan dan dievakuasi dari lokasi. Serang, air. Kebakaran menghanguskan belasan rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Krendang, Tambora, Jakarta Barat. Warga yang panik berlarian membantu petugas untuk memadamkan api. Belasan petugas pemadam kebakaran Sudin Jakarta Barat dibantu warga berupaya memadamkan api dengan mengerahkan 25 mobil pemadam ke lokasi. Banyaknya material mudah terbakar membuat kobaran api semakin membesar. Seorang warga pingsan dan dievakuasi petugas. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara di Pekanbaru Riau, 8 ruangan sekolah dasar hangus terbakar. Petugas berjibaku menyelamatkan siswa yang baru saja mulai belajar saat api muncul. Sebanyak 8 ruang sekolah dasar negeri 118 Lingkungan Pekanbaru Riau ludes terbakar. Api pertama kali muncul dari salah satu ruang kelas dan merambat ke beberapa ruangan lainnya. Kebakaran terjadi diduga disebabkan arus pendek listrik. Untuk memadamkan api, petugas mengerahkan 7 unit mobil pemadam ke lokasi. Akibat kebakaran, puluhan siswa kehilangan tempat untuk belajar. Beruntung sejumlah fasilitas sekolah lainnya dapat diselamatkan, mulai dari meja, kursi, dan inventaris sekolah lainnya. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Proses evakuasi seorang bocah 12 tahun dari reruntuhan besi dan beton berlangsung dramatis. Anak tersebut menjadi korban dari tergulingnya truk pembawa kren yang menimpa rumah warga. Seorang siswi berusia 12 tahun menjadi salah satu korban dari tergulingnya truk pembawa kren di kawasan proyek PDAM pagi tadi di Jalan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Saat itu korban sedang belajar daring di dalam kamar. Jatuhnya kren yang menimpa rumah korban membuatnya terhimpit beton. Proses evakuasi berjalan dramatis. Petugas pemadam kebakaran harus memotong reruntuhan besi yang berada di beton bangunan proyek yang roboh. 10% lagi, korban akan selamat. Dalam proses evakuasi, petugas terus mengajak bicara korban dan memberikan semangat terhadap korban. Korban terjepit oleh besi, oleh beton ya.
kita memotongnya dengan pelan-pelan, takut betonnya rubuh. Makanya kami tidak membiarkan kalau ada yang mencoba mengangkat beton, ya kami menyelamatkan korban dulu, baru angkat beton. Direktur Utama PDAM Kota Depok mendatangi lokasi rumah korban dan melihat langsung proyek evakuasi anak berusia 12 tahun ini. Kami akan bertanggung jawab sepenuhnya atas terjadinya korban, dan kita saat ini fokus kepada korban, dan kita akan bertanggung jawab sepenuhnya baik terhadap moral maupun materialnya, baik terhadap korban nanti akan dibawa ke rumah sakit. Setelah berhasil dievakuasi dalam waktu 4 jam, korban dilarikan ke rumah sakit terdekat menggunakan ambulans. Peristiwa kren roboh diduga karena kurang stabil saat beroperasi. Kren proyek PDAM di Depok, Jawa Barat itu roboh menimpa rumah warga, menyebabkan 3 penghuni terluka. Truk pengangkut kren terguling dan menimpa rumah warga di lokasi PDAM Jalan Mawar, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Akibat insiden ini, warga yang berada di dalam rumah menjadi korban. Insiden bermula saat kren dioperasikan untuk membongkar bekas tower air di kawasan Mawar Raya. Namun saat dioperasikan, truk terguling dan menimpa rumah warga dan sebuah warung yang berada di samping kren tersebut. Belum diketahui penyebab pasti jatuhnya kren. Namun dugaan sementara peristiwa ini terjadi akibat posisi kren yang tidak stabil saat beroperasi. Menurut keterangan dari seorang warga, sebelum kren proyek tersebut menimpa rumah korban, sempat terdengar suara yang cukup keras. Malam ibu bawa kedengaran suara gabruk gitu. Langsung keluar, langsung manggil ibu katanya. Bapak berdarah kena. Saya langsung meluncur ke TKP dan langsung koordinasi dengan pihak RW terdekat dan menghubungi pemadam kebakaran untuk dibantu evakuasi dan sekaligus kelengkapan peralatan. Akibat dari peristiwa ini, 3 orang warga mengalami luka serius. 2 orang diantaranya adalah pemilik rumah dan 1 korban lainnya adalah pemilik warung yang sudah dilarikan ke rumah sakit. Polisi kembali menggerebek kantor pinjaman online ilegal di Sleman, Yogyakarta. Puluhan pekerja dibawa ke Polda Jabar karena kasus tersebut berawal dari laporan warga Bandung yang depresi karena teror. Tim Subdit 5 Cyber di Treskrimsus Polda Jabar bersama Polda DIY menggerebek sebuah kantor pinjol ilegal di kawasan Catur Tunggal, Sleman, Yogyakarta. Di lokasi, polisi mendapati puluhan karyawan berada di lantai yang berbeda. Oleh polisi, puluhan karyawan pinjol langsung diminta menghentikan aktivitasnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia, semua tangan di atas. Saat digerebek, polisi mendapati bukti beberapa percakapan karyawan yang diminta untuk melakukan penekanan kepada para nasabah. Penggerebekan kantor pinjaman online ilegal oleh Polda Jabar bersama Polda DIY ini berawal dari laporan korban pinjol yang kini mengalami depresi dan dirawat di rumah sakit. Kami Polda Jawa Barat mendapat laporan dari seorang korban yang berinisial TM yang bersangkutan dirawat di rumah sakit karena merasa depresi dengan tindakan-tindakan penekanan yang tidak manusiawi dari pinjaman online tersebut. Dari pengembangan itu kami menemukan dan hasil penyelidikan menunjukkan bahwa pelaku ini diduga berasal dari daerah yang sedang kami lakukan penggerbekan dan pengungkapan bersama dengan jajaran Direktorat Kriminal Khusus Polda DIY. Puluhan karyawan pinjol oleh polisi kemudian diamankan beserta sejumlah barang bukti seperti ratusan telepon genggam, perangkat elektronik, dan puluhan sepeda motor. Usai penggerebekan, Polda Jabar membawa puluhan pekerja perusahaan pinjol ilegal ini ke Polda Jabar. Dengan sejumlah barang bukti yang dibawa, Polda Jabar langsung melakukan pemeriksaan terhadap puluhan pekerja pinjaman online ilegal. Sejauh ini, polisi telah mengamankan sejumlah orang terkait kasus pinjaman online ilegal dari sejumlah wilayah. Jadi yang kami amankan 8 orang ini dengan sejumlah barang bukti yang ada ini dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan mereka melayani banyak pinjol, tidak satu, ya banyak.
namun mungkin tidak akan saya sampaikan sekarang, episode berikutnya. Dari 371 laporan, polisi telah mengungkap 91 kasus pinjaman online ilegal dan 8 kasus telah masuk persidangan. Polri kini masih terus melakukan penyelidikan kasus pinjaman online ilegal dari sejumlah wilayah di Indonesia. Aksi kejar-kejaran antara petugas kepolisian dan bandar narkoba berujung dengan sejumlah tembakan di udara. Informasi dari Palembang itu menjadi satu dari 5 berita pilihan kita hari ini. Kobaran api keluar dari dalam kamar salah satu unit rumah di lantai 3, Rusun Perumnas Klender, Duriansawit, Jakarta Timur pagi tadi. 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Kurangnya ventilasi udara sempat membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan mencapai titik api. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu kamar. Sementara pemilik rumah sedang berada di luar kota. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Inilah aksi kejar-kejaran antara petugas Satres Narkoba Polrestabes Palembang dengan seorang bandar narkoba berinisial IP di kawasan Kalidoni, Palembang. Petugas sempat mengeluarkan tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan pelaku, namun pelaku tak menghiraukan peringatan polisi dan berhasil kabur. Kondisi jalan yang sempit dan dikelilingi sawah membuat polisi kesulitan mengejar pelaku yang sudah menguasai kondisi lokasi. Target utama berhasil kabur, namun polisi berhasil mengamankan seorang kaki tangan bandar narkoba berinisial FR yang bertugas menyimpan narkoba jenis sabu. FR digaji 2 juta rupiah setiap bulan untuk menyimpan dan menjaga narkoba jenis sabu milik IP di rumahnya. Sepeda motor milik polisi lalu lintas ini terjatuh setelah terlibat aksi kejar-kejaran dengan 2 orang pemuda yang mengendarai sepeda motor jenis Matic. Kedua pemuda ini melakukan pelanggaran dengan menerobos lampu lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Sumatera Utara, tepatnya di depan rumah dinas Wali Kota Medan. Keduanya kabur saat hendak diberhentikan polisi. Tepat di depan sekolah Immanuel, polisi tertabrak hingga terjatuh, barulah pengendara motor ini berhenti. Setelah terlibat adu mulut, polisi memberikan tilang dan melakukan penahanan terhadap surat izin mengemudi pengendara motor tersebut. Seorang ibu warga Kelurahan Kauman, Kecamatan Prajurit Kulon, Mojokerto, Jawa Timur terpaksa melahirkan di mobil. Sang ibu Farah Oktaviani mengatakan tidak merasa gejala akan melahirkan. Sang ibu merasakan sakit di bagian pinggang sehingga bergegas ke rumah sakit. Belum sempat jalan ke rumah sakit, sang ibu sudah akan melahirkan. Tidak sampai setengah jam dibantu oleh tim medis dari PMI dan petugas RS Hasanah Kota Mojokerto, sang ibu melahirkan anak jenis kelamin perempuan. Bayi tersebut langsung dibawa ke rumah sakit Hasanah untuk perawatan lebih lanjut. Seorang direktur stasiun televisi lokal di Jawa Timur, AZ, ditangkap dalam kasus hoaks dan sara melalui akun YouTube Aktual TV. AZ berperan sebagai pemilik ide yang menyortir hasil editing yang akan diunggah ke YouTube. Selain AZ, juga ditetapkan sebagai tersangka yakni M, selaku pengelola channel yang mengedit konten, dan AF, selaku pengisi suara konten. Melalui akun YouTube tersebut, tersangka menyebarkan berita hoaks yang kontennya memicu perpecahan. Konten tersebut kemudian disebarluaskan melalui WhatsApp, Telegram, dan Facebook. Kader PDIP yang mendukung Ganjar Pranowo jadi capres dipanggil Dewan Pengurus Pusat PDI Perjuangan. Mengapa ada kader yang berani berbeda dengan putusan Ketua Umum? Kami akan membahasnya bersama Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, dan politisi PDI Perjuangan Andreas Parera. Tetap di iNews Prime.